Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PIC 2023 ingin mempresentasikan laporan program magang laboratorium di SMP Negeri 52 Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, anggota dari kelompok kami yaitu ada 10 mahasiswa. Yang pertama ada Vikotus Zahro dengan akhiran NIM 049, Firna Rostadewi dengan akhiran NIM 050, Nadia Rusdiana dengan akhiran NIM 051, Lorenzia Kalista dengan akhiran NIM 056, Nur Sonia Izana dengan akhiran NIM 058, Lailatul Mahfiroh dengan akhiran NIM 059, Rizka Putri Syafikoh dengan akhiran NIM 064, Lia Amelia Cahyani dengan akhiran NIM 065, Nafista Rohmatunisa dengan akhiran NIM 067, dan Cinta Amalia Asyah dengan akhiran NIM 068. Baik, yang pertama mengenai analisis kebutuhan dengan indikator laboratorium ideal. Berikut saya akan bacakan data kebutuhan laboratorium IPA di SMP Negeri 52 Surabaya dengan indikator laboratorium IPA yang ideal menurut kelompok kami. Baik, mengenai aspek yang pertama yaitu penataan ruangan. Poin yang pertama, lokasi tidak terletak di arah mata angin. Kondisi ada. Yang kedua, mempunyai pintu masuk. Kondisi ada. Yang ketiga, mempunyai pintu keluar. Kondisi tidak ada. Yang keempat, mempunyai pintu darurat. Kondisi tidak ada. Yang kelima, luas ruangan 48 meter persegi dengan kapasitas kurang lebih 20 siswa. Kondisi ada. Yang keenam, ruang persiapan. Kondisi tidak ada. Yang ketujuh, ruang administrasi, kondisi tidak ada. Mengenai aspek yang kedua, yaitu fasilitas laboratorium. Dengan poin yang pertama, meja praktikum, kondisi ada. Dengan keterangan meja yang digunakan adalah meja bekas dari laboratorium komputer. Baik, saya lanjutkan untuk poin fasilitas laboratorium. Dengan poin yang kedua, meja guru, kondisi ada. Yang ketiga, meja demonstrasi, kondisi tidak ada. Yang keempat, kursi praktikum, kondisi ada. Yang kelima, kursi guru, kondisi ada. Yang keenam, papan tulis, kondisi ada. Yang ketujuh, kipas angin, kondisi ada. Yang kedelapan, kotak P3K, kondisi tidak ada. Yang kesembilan, alat pemadam kebakaran, kondisi tidak ada. Yang ke-10, wastafel, kondisi tidak ada. Yang ke-11, tempat sampah, kondisi ada. Dengan keterangan hanya tempat sampah kering. Yang ke-12, jam dinding, kondisi tidak ada. Untuk aspek selanjutnya ada general service. Yang pertama, suplai air, kondisi tidak ada. Yang kedua, suplai listrik, kondisi ada. Yang ketiga, suplai pencahayaan, kondisi ada. Yang keempat, kondisi suplai udara, kondisi ada. Dan selanjutnya, untuk aspek yang keempat, administrasi laboratorium. Yang pertama, inventaris peminjaman alat. Peminjaman alat kondisi ada. Yang kedua, daftar kunjungan kondisi ada. Yang ketiga, SOP kondisi tidak ada. Yang keempat, LKPD kondisi ada. Yang selanjutnya, yaitu data inventaris alat laboratorium IPA yang ada di SMP 52 Surabaya. Yang alat pertama, kabel penghubung dengan jumlah 44, kondisi baik. Yang kedua, termometer tubuh digital jumlah 11, kondisi baik. Yang ketiga, jangkar sorong jumlah 16 dengan kondisi 12 baik dan 4 rusak. Yang keempat, kit IPA SMP mekanika jumlah 7, kondisi baik. Yang kelima, kit IPA SMP optika jumlah 6, kondisi baik. Yang keenam, alat statif persegi jumlah 12, kondisi baik. Yang ketujuh, neraca pegas 0 hingga 10 Newton, jumlah 5, kondisi baik. Yang kedelapan, neraca pegas 0 hingga 5 Newton, jumlah 13, kondisi baik. Yang kesembilan, tabung penyaringan jumlah 6, kondisi baik. Yang ke-10, kit IPA SMP listrik dan magnet jumlah 6, kondisi baik. Yang ke-11, kit IPA SMP respirasi atau pernapasan jumlah 2, kondisi baik. Yang ke-12, kit IPA SMP hidrostatika dan panas, jumlah 6, kondisi baik. Yang ke-13, kit IPA SMP pencernaan, jumlah 3, kondisi baik. Yang ke-14, batang statif
dengan jumlah 14 kondisi baik. Yang ke-16 sambungan statif pendek dengan tidak ada. Yang ke-17 sambungan statif sedang tidak ada. Yang ke-18 neraca mekanik 26110 gram jumlah 1 kondisi baik. Yang ke-19 neraca mekanik 311 gram jumlah 6 kondisi baik. Yang ke-20 beban 5 gram tidak ada. Yang ke-21 beban 10 gram juga tidak ada. Yang ke-22 beban 25 gram jumlah 9 kondisi baik. Yang ke-23 beban 50 gram jumlah 30 kondisi baik. Yang ke-24 beban 100 gram jumlah 6 kondisi baik. Yang ke-25 alat hard pengukur tekanan udara jumlah 5 kondisi baik. Yang ke-26 alat hard pengukur tekanan air jumlah 1 kondisi baik. Yang ke-27 bedboard jumlah 4 kondisi baik. Yang ke-28 kain mikrofiber jumlah 12 kondisi baik. Yang ke-29 magnet U jumlah 3 kondisi baik. Yang ke-30 corong kaca jumlah 6 kondisi baik. Yang ke-31 termometer 10 hingga 150 derajat Celcius jumlah 1 kondisi baik. Dan yang ke-32 termometer 10 hingga 110 derajat Celcius jumlah 1 kondisi baik. Baik, yang selanjutnya termometer tidak berskala jumlah 5 kondisi baik. Yang ke-34 mesin bulk jumlah 1 kondisi rusak. Yang ke-35 termometer min 10 hingga 110 derajat Celcius jumlah 21 kondisi baik. Yang 36 termometer Fahrenheit 0 hingga 2,1 jumlah 6 kondisi 5 baik 1 rusak. 37 loop kecil jumlah 12 kondisi baik. Ke-38 kaki 3 jumlah 1 kondisi baik. 39 kasa asbes jumlah 3 2 baik 1 rusak. 40 magnet batang kecil 2 baik. 41 magnet silinder jumlah 3 kondisi baik. Yang ke-42 corong plastik jumlah 9 kondisi baik. 43 gelas ukur 1000 ml jumlah 1 kondisi baik. 44 gelas piala 1000 ml jumlah 9 kondisi baik. 45 gelas piala 500 ml jumlah 1 kondisi baik. 46 gelas piala 250 ml jumlah 26 kondisi baik. 47 gelas piala 100 ml jumlah 9 kondisi baik. 48 gelas piala 600 ml jumlah 1 kondisi baik. 49 gelas ukur 100 ml jumlah 5 kondisi baik. 50 gelas ukur 200 ml jumlah 18 kondisi baik. 51 labu Erlenmeyer 100 ml jumlah 18 kondisi baik. 52 labu Erlenmeyer 200 ml jumlah 17 kondisi baik. 53 pengadu kaca dengan tidak ada. 54 tabung reaksi jumlah 178 kondisi baik. 55 jumlah jika tabung reaksi jumlah 2 kondisi baik. 56 rak tabung reaksi besar jumlah 3 kondisi baik. 57 rak tabung reaksi kecil jumlah 12 kondisi baik. 58 kuadrat jumlah 4 kondisi baik. 59 pipet kecil jumlah 120 kondisi baik. 60 kaca benda jumlah 300 kondisi baik. 61 kaca arloji jumlah 6 kondisi baik. 62 gelas ukur pancuran plastik jumlah 4 kondisi baik. 63 kertas lakmus biru jumlah 3 pak kondisi baik. 64 kertas lakmus merah jumlah 5 pak kondisi baik. 65 kaca penutup jumlah 6 pak kondisi baik. Dan 66 pembakar spiritus jumlah 11 dengan kondisi 10 baik 1 rusak. Dan 67 seiring besar jumlah 11 kondisi baik. Baik, yang selanjutnya 68 basic meter jumlah 12 kondisi baik. 69 power supply jumlah 2 kondisi baik. 70 busur plastik jumlah 8 kondisi baik. 71 klem jumlah 15 kondisi baik. 72 seiring kecil jumlah 2 kondisi baik. 73 preparat jadi jumlah 3 kondisi baik. 74 mikroskop jumlah 8 kondisi 2 baik 6 rusak. 75 rangka manusia besar jumlah 1 kondisi rusak. 76 rangkaian manusia kecil jumlah 3 kondisi rusak. 77 torso laki-laki jumlah 1 kondisi baik. 78 torso perempuan jumlah 1 kondisi baik. 79 torso mata jumlah 3 kondisi baik. 80
torso telinga jumlah 3 kondisi baik, 81 torso jantung jumlah 3 kondisi baik, 82 alat bedah jumlah 11 kondisi baik, 83 kompas kecil jumlah 5 kondisi baik, 84 kompas besar jumlah 1 kondisi baik, 85 stopwatch jumlah 9 kondisi baik, 86 multimeter jumlah 4 kondisi baik, 87 tensimeter analog jumlah 6 set kondisi baik, dan 88 insect net jumlah 6 kondisi baik. Tujuan kegiatan magang laboratorium. Untuk tujuan ada dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Yang tujuan umum, yang pertama, memenuhi kewajiban akademik mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah pengelolaan dan keselamatan kerja laboratorium yang merupakan bagian dari program studi S1 Pendidikan IPA di Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dan operasional laboratorium sesuai dengan prinsip Tridharma perguruan tinggi melalui keterlibatan dalam kegiatan praktis di laboratorium. Yang ketiga, membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang penerapan standar internasional pengelolaan laboratorium seperti standar ISO atau IEC nomor 17025 tahun 2017 sehingga mereka dapat memahami bagaimana standar tersebut dapat diterapkan di perguruan tinggi. Kemudian untuk tujuan khusus, yang pertama, memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pengolahan laboratorium, khususnya laboratorium ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam pengolahan kegiatan laboratorium di SMP Negeri 52 Surabaya, meliputi perencanaan dan pelaksanaan operasional laboratorium. Yang ketiga, mengadaptasi praktik kerja di laboratorium sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada di lapangan, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan tantangan nyata di bidang pengolahan laboratorium. Manfaat kegiatan magang laboratorium bagi mahasiswa: 1. Menerapkan ilmu pengelolaan dan keselamatan laboratorium secara langsung. 2. Menerima pengetahuan tambahan tentang pengelolaan laboratorium. 3. Mempelajari desain dan cara kerja laboratorium. Dan 4. Mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi kreatif. Bagi sekolah: 1. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi. 2. Berkontribusi dalam mempersiapkan tenaga laboratorium profesional. 3. Menerima evaluasi dan pertimbangan pengelolaan laboratorium. Dan 4. Menerima ide-ide baru untuk meningkatkan efektivitas. Bagi perguruan tinggi: 1. Menghasilkan ide-ide baru untuk perkuliahan. 2. Membangun sinergi dengan sekolah. 3. Mendukung pengembangan program pendidikan praktik. Dan 4. Memperluas jejaring institusi. Laboratorium adalah ruang atau ruangan yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus untuk digunakan dalam pengujian eksperimen atau penelitian. Peralatan ini dapat berupa peralatan yang sangat mendasar seperti gelas ukur dan mikroskop hingga peralatan yang sangat canggih seperti spektrometer. Baik, selama menjalani magang di Laboratorium SMP Negeri 52 Surabaya, magang ini dapat memberikan kami banyak pelajaran berharga, mulai dari pengalaman kerja langsung hingga terdapat beberapa kendala yang perlu dihadapi. Untuk kendalanya yang pertama yaitu manajemen waktu, di mana peserta magang sering menghadapi jadwal yang bentrok antara perkuliahan dan tugas magang. Selain itu, kendala yang kedua, peserta magang juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru. Pemahaman terhadap aturan, prosedur, dan kebiasaan kerja di laboratorium memerlukan waktu untuk adaptasi. Hal ini dapat diatasi dengan kemampuan manajemen waktu yang efektif. Dengan persiapan yang matang, kendala-kendala ini dapat diminimalkan. Magang pun bisa menjadi pengalaman yang tidak hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga untuk melatih keterampilan profesional dan interpersonal yang berguna di masa depan. Selanjutnya adalah pembagian tugas.
Tugas-tugas tersebut meliputi 1. Melakukan pembukaan dan koordinasi, 2. Membersihkan serta menata alat dan bahan yang tersedia di laboratorium, yang ketiga melakukan pendataan alat dan bahan yang tersedia, yang keempat mengelompokkan alat laboratorium sesuai dengan jenis-jenisnya, yang kelima memisahkan bahan kimia yang sudah kadaluarsa dari laboratorium, yang keenam membuat daftar inventaris alat dan bahan laboratorium, yang ketujuh memasang beberapa carta pada dinding laboratorium, yang kedelapan melakukan pengecekan ulang penataan yang telah dilakukan di laboratorium. Yang kesembilan melakukan demonstrasi alat mikroskop bersama siswa-siswi kelas 7E SMPN 52 Surabaya. Yang ke-10 melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan. Yang ke-11 melakukan penutupan. Tugas-tugas tersebut dilakukan oleh semua anggota kelompok. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tugas magang, di mana yang pertama pembukaan dan koordinasi dilakukan pada minggu ke-1, penanggung jawab semua mahasiswa. Yang kedua, membersihkan alat dan bahan yang berada pada laboratorium, dilakukan pada minggu ke-1 dan minggu kedua, penanggung jawab semua mahasiswa. Kegiatan ketiga, menata alat dan bahan yang berada pada laboratorium, dilakukan pada minggu ke-1 dan kedua, penanggung jawab semua mahasiswa. Kegiatan keempat, mendata alat dan bahan yang berada pada laboratorium, dilakukan pada minggu ke-1 dan minggu kedua, penanggung jawab semua mahasiswa. Kegiatan kelima, memisahkan bahan kimia yang sudah kadaluarsa dari laboratorium, dilakukan pada minggu kedua, penanggung jawab semua mahasiswa. Kegiatan keenam, membuat daftar inventaris alat dan bahan laboratorium, dilakukan pada minggu kedua dan ketiga, penanggung jawab semua mahasiswa. Selanjutnya yaitu kegiatan ke-7, memasang beberapa carta pada dinding laboratorium, dilakukan pada minggu ketiga, penanggung jawab semua mahasiswa. Kegiatan ke-8, melakukan pengecekan ulang penataan terhadap penataan yang telah dilakukan di laboratorium, dilakukan pada minggu ke-4, penanggung jawab semua mahasiswa. Kegiatan ke-9, melakukan demonstrasi alat mikroskop bersama siswa-siswi kelas 7E, dilakukan pada minggu ke-4, penanggung jawab semua mahasiswa. Kegiatan ke-10, melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan, dilakukan pada minggu ke-1 sampai ke-4, penanggung jawab semua mahasiswa. Dan terakhir kegiatan ke-11 yaitu penutupan, dilakukan pada minggu ke-4, penanggung jawab semua mahasiswa. Kesimpulannya, yang pertama yaitu laboratorium IPA sangat penting untuk membantu siswa belajar dengan cara praktik secara langsung. Melalui percobaan, siswa bisa lebih mudah memahami konsep-konsep IPA seperti pengamatan, pengukuran, dan analisis. Praktikum juga melatih keterampilan berpikir kritis dan cara kerja ilmiah. Untuk yang kedua yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa laboratorium IPA di SMP Negeri 52 Surabaya masih perlu perbaikan di beberapa bagian seperti penataan ruangan dan fasilitas pendukung. Beberapa fasilitas penting seperti pintu darurat, alat pemadam kebakaran, dan ruang administrasi belum tersedia. Yang ketiga, magang ini memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa tentang cara mengelola laboratorium. Mahasiswa bisa mempraktekkan teori yang dipelajari di kampus, melatih keterampilan manajemen laboratorium, dan memahami standar keselamatan kerja. Dan yang terakhir, ada beberapa kendala selama magang, seperti kesulitan mengatur waktu antara kuliah dan magang, serta menyesuaikan dengan lingkungan kerja baru. Selanjutnya, saran. Untuk yang pertama, laboratorium perlu dilengkapi dengan fasilitas keselamatan seperti pintu darurat, alat pemadam kebakaran, kotak P3K, dan sistem ventilasi yang baik. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan siswa dan guru saat melakukan praktikum. Yang kedua, peralatan praktikum yang rusak perlu segera diperbaiki atau diganti agar kegiatan praktikum berjalan lancar. Selain itu, perlu dilakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan semua alat dalam kondisi baik dan siap digunakan. Yang ketiga, sistem inventarisasi alat dan bahan perlu diperbaiki agar lebih teratur dan mudah diakses. Buku atau sistem peminjaman alat juga perlu disediakan untuk memastikan alat-alat tidak mudah hilang atau rusak. Yang keempat, laboratorium sebaiknya digunakan secara rutin untuk kegiatan praktikum agar siswa lebih terbiasa dan terampil melakukan eksperimen. Hal ini juga dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar IPA. Dan yang terakhir, ruangan laboratorium sebaiknya ditata lebih rapi dan sesuai dengan standar, termasuk pengaturan meja, kursi, dan area kerja. Ruang persiapan dan administrasi juga perlu ditambahkan untuk mendukung kegiatan laboratorium. Dokumentasi ini menunjukkan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah renovasi laboratorium. Pada gambar pertama, kita dapat melihat kondisi ruangan sebelum dilakukan perbaikan. Dengan tata letak yang kurang terorganisir dan suasana yang kurang mendukung pada saat proses
praktikum. Sedangkan pada gambar kedua, setelah dilakukan renovasi, ruangan terlihat lebih rapi, bersih, dan nyaman untuk digunakan. Ini merupakan hasil kerja keras dari tim yang terlibat dalam proses perbaikan. Gambar ketiga memperlihatkan aktivitas di dalam ruangan belajar, yaitu melakukan demonstrasi alat setelah renovasi selesai. Terlihat siswa-siswi serta para mahasiswa sedang melakukan kegiatan belajar atau praktik dengan penuh semangat. Hal ini mencerminkan bahwa perbaikan ruangan memberikan dampak positif pada aktivitas pembelajaran.